Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bolo, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Ningrum Rahmawati di acara kita di Rapot Karang Pilang Podcast Mendunia. Gimana di bulan puasa ini kabarnya? Sudah sehat semua? Sudah dapat berapa kira-kira? Nah, jenengan semua yang tahu kita dapat berapa. Yang jelas, pada kesempatan kali ini bulan puasa tidak menghalangi kita untuk selalu bersikap dan melakukan kegiatan yang bersifat positif. Nah, pada kesempatan kali ini Bolo ada bersama dengan kita Bapak Camat Kecamatan Karangpilang. Beliau adalah Bapak Ipung yang memiliki wilayah di Karangpilang ini. Sebagai penguasa di wilayah Karangpilang, yuk kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang berbagai berbagai kemajuan yang dicapai di Kecamatan Karangpilang begitu. Langsung saja kita sapa kepada Bapak Ipung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kita di Rapot Karangpilang Podcast Mendunia ya. Inilah Pak wajah di KUA Kecamatan Karangpilang. Monggo Bapak bisa mempersilakan untuk perkenalan tentang profil Bapak, kemudian tentang kinerja dan sebagainya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ning Nurul. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa menjalankan ibadah puasa hari ke berapa? Hari ke 14 ya. Alhamdulillah sebentar lagi kita menjelang hari raya Idul Fitri. Sebelum kami bincang-bincang dengan beliaunya, perkenalkan nama saya Ipong Wisnuwardono. Jadi kami diberi amanah di Kecamatan Karangpilang ini sejak 10 Agustus 2024. Jadi sejak 10 Agustus 2004. Alhamdulillah dalam perjalanan waktu ini kami bisa menyesuaikan apa yang menjadi harapan pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota menugaskan kami di wilayah Kecamatan Karangpilang. Walaupun kami sebenarnya background kami ini pertanian. Pertanian. Namun dalam perjalanan waktu kami banyak belajar ke lurah, ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga apa yang menjadi keinginan warga masyarakat Surabaya atau khususnya Karangpilang kami bisa layani dengan maksimal dan ikhlas. Ini kuncinya ikhlas, sehingga pekerjaan seberat apapun bisa dilaksanakan. Itu. Iya, kuncinya adalah ikhlas katanya Pak Ipung begitu. Siap. Ya. Pak, menguli untuk keberhasilan Karangpilang ini Pak, barangkali ada ide-ide kreatif apa yang saat ini dimiliki oleh Kecamatan Karangpilang untuk bisa lebih mendunia katanya kalau di sini Pak. Ya. Jadi perlu kami sampaikan juga, jadi penduduk Karangpilang ini kurang lebih sekitar 70.000 jiwa. Kalau kakaknya mungkin sekitar 40 atau 50 kakak gitu ya. Namun terbagi menjadi 4 kelurahan. Sejak kami berada di wilayah Karangpilang, memang di beberapa 4 kelurahan ini memang secara spesifik agak berbeda. Tidak berbeda seluruhnya, tapi agak berbeda. Jadi kalau kami lihat mulai dari sisi utara memang dimulai Kelurahan Kedurus dan sebagainya, ini jumlah penduduknya terbesar. Terbesar, kemudian geser ke Braon, kemudian Karangpilang dan Warugunung. Betul. Jadi memang agak berbeda. Dari program-program itu kami memang sebelum kami memberikan kebijakan atau apa, kami mempelajari database-nya seperti apa. Jadi dalam perjalanan waktu memang kami ini mulai awal pertama hadir di Kecamatan Karangpilang itu sudah disambati. Yang pertama adalah sekolahan, terutama sekolahan SMP negeri waktu itu. Sehingga kami berupaya mulai awal, dan alhamdulillah SMP ini sudah terwujud, sudah mulai dibangun di RW 1 Warugunung. Karena warga di sana itu kalah terus dengan warga di tetangga kita di Wiyung dan sebagainya. Sehingga
anak-anak yang lulusan SD tidak bisa sekolah di Hmm. negeri, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kemarin disambati juga dengan angkutan massal nih. Nggih. Jadi angkutan massal memang selama ini kan belum ada. Khususnya di wilayah tetangga itu, di Wiyung itu sudah Iya. ada angkutan massal sampai dengan Nowo dan sebagainya. Iya. Ini insya Allah kami akan juga berupaya ke koordinasi dengan jajaran pemerintah kota untuk bisanya terwujud. Oke. Kemudian dari sisi intern kami, memang kami sudah ada program-program unggulan ya. Iya. Yang pertama memang kami melihat di beberapa tempat ada tempat sekaligus sebagai wisata edukasi, Iya. yaitu di Kelurahan Warugunung itu di Banana Park nih. Oke. Ya, saya melihatnya ini potensi sekali Banana Park ini, karena selain wisata juga tempat edukasi. Iya. Ini kami upayakan bekerjasama dengan Dinas dinas, pariwisata. iya, dinas pariwisata, Mhm. terutama dinas-dinas teknis nih. Iya. Nah, dinas teknis ini contohnya adalah dinas pertanian, karena di dinas teknis ini bisa memberikan pembelajaran bagi warga dan sebagainya untuk bisa memberikan edukasi kepada para kelompok-kelompok tani di sana. Iya. Kemudian yang selanjutnya tahun kedua itu kami menciptakan tempat kuliner nih. Iya. Jadi tempat kuliner ini memang kami melihat UMKM di wilayah Karangpilang ini yang luar biasa, yang kurang Iya, lebih baik. jumlahnya sekitar 3.000 UMKM, ini belum ada wadah nih, sehingga kami meminta aset sedikit ke pemerintah kota yang berada di depan Kecamatan Karangpilang, kami ciptakan tempat kuliner atau Namanya? wisata kuliner. Iya, namanya apa itu? Panggon Mangan. Panggon Mangan, ya. Ya, Panggon Mangan. Di situ alhamdulillah bisa memuat sampai dengan 30 UMKM nih. Ya. Memang dalam perjalanan waktu tidak semudah yang kami bayangkan memang, Iya. ya, karena butuh pengenalan kepada masyarakat apa sih arti Panggon Mangan dan sebagainya, sehingga perlu publikasi dan sebagainya, sehingga sampai hari ini alhamdulillah progres ini terus berjalan dan perkembangannya bisa terlihat sampai dengan sekarang. Itu Iya. sementara. Bolo, ternyata di Kecamatan Karangpilang ada wisata yang mungkin Bolo semua belum tahu. Nah, mungkin ke depannya ya Pak Camat ya, nanti kita bisa rame-rame naik odong-odong Pak ya. Iya. Ke Banana Park Iya. ya, namanya Banana Park untuk tempat edukasi dan sebagainya. Ternyata di wilayah Karangpilang tidak usah jauh-jauh Pak ya, langsung ke wilayah Karangpilang yang dekat di situ. Betul. Mungkin ada juga Belong itu Pak, Waduk Belong. Iya. Itu. Kemudian Kafe Botol itu Pak Iya, ya, yang betul, ada yang di Marinir, pemancingannya. betul. Ya. Paling tidak enggak usah jauh-jauh, kita maksimalkan kita potensi yang ada di wilayah Karangpilang. Nah Pak, untuk selanjutnya tentang sisi yang lain Pak, untuk yang tentang lingkungan Pak, barangkali ada inovasi? Ya, jadi perlu kami tambahkan juga informasi. Jadi kami program pemerintah kota melalui Bapak Wali Kota Surabaya ini kan, beliaunya kan selalu memberikan inovasi-inovasi yang baru, ide-ide yang baru. Mulai awal itu adanya Kampung Madani. Mungkin Neng Nurul tahu bahwa Kampung Madani itu adalah tujuannya adalah mensejahterakan warganya. Kemudian dalam perjalanan waktu ditambah dengan modifikasi lah istilahnya menjadi Kampung Pancasila yang ini sekarang sudah ketahui juga. Jadi Kampung Pancasila awalnya itu terbentuk tahun 2025 nih. Iya, barusan Pak ya berarti ya. Betul, 2025, di mana untuk wilayah Karangpilang itu hanya diikuti oleh 9 RW nih. Oh iya. 9 RW. Kemudian dalam perjalanan waktu sampai hari ini alhamdulillah seluruh RW totalnya 29 RW itu sudah aktif di dalam Kampung Pancasila itu. Iya. Di dalam Kampung Pancasila ini terbagi menjadi 4 pilar tadi, Neng. Iya. Ada pilar lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh yang paling bisa kita lakukan segera ini adalah pendekatan adalah dari pilar lingkungan nih. Betul. Jadi lingkungan itu kan di mana sebenarnya kita ini
kegiatan dari Pilar ini sudah dilakukan oleh warga sebenarnya. Contoh misalnya kerja bakti dan sebagian besar nih. Kemudian memilah sampah. Nah, ini kebetulan Ning ini juga kan aktivis dari pemilah sampah, sehingga ini adalah momentum yang sangat baik, modal awal yang sangat baik untuk mendirikan bank-bank sampah. Baik yang bank sampah di masing-masing RT, RW, maupun yang ke depan yang lebih besar lagi adalah bank sampah induk nih. Alhamdulillah sudah terbentuk bank sampah induk yang ada di wilayah Karangpilang, khususnya di wilayah Kelurahan Kebraun ini. Alhamdulillah sudah semakin hari, semakin bulan, dan insya Allah ini semakin bertambah omset dan pendapatannya. Betul, Pak. Sehingga ini sangat bermanfaat bagi warga sekitarnya, khususnya di Kebraun, bahkan di luar Kebraun. Itu nih. Iya. Bolo, dimanapun Anda berada, pemirsa podcast kita di Rapot, tadi uraian Mbak Camat tentang keberhasilan kita ya Pak ya. Ya, betul. Salah satu yang adalah pendirian Bank Sampah Induk. Nah, barangkali loh Pak ya, ada di wilayah kelurahan mulai Warugunung sampai ke Durus yang belum ada Bank Sampah Unit ya. Nanti bisa langsung menghubungi kami di BSI Karangpilang Srila itu Pak, pastinya. Tentunya nanti ada pendekatan atau memberikan sosialisasi dan pembinaan untuk Bank Sampah Unit se-Kecamatan Karangpilang gitu ya Pak ya. Nah, alhamdulillah beliau adalah support semuanya Pak. Iya, terima kasih untuk itu Pak. Sama-sama. Cuman yang jadi pertanyaan, ini ada beberapa kelurahan ini Pak yang memang belum banyak Bank Sampah Unitnya ya Pak ya. Nah, ini barangkali Bapak ada solusi untuk menghimbau kepada mereka agar bergiat karena memang terus terang untuk lingkungan ini kan kayaknya memang ikhlas sosial sekali Pak gitu ya. Barangkali Bapak bisa memotivasi untuk mereka gimana Pak? Jadi melalui program Kampung Pancasila ini setiap RT itu alhamdulillah sekarang ada pendamping. Baik dari kecamatan maupun dari dinas pengampu. Dalam hari ini ASN dan P3 penuh waktu. Jadi ini setiap RT yang ada pendamping. Di mana pendamping ini tugasnya adalah memberikan motivasi, memberikan sosialisasi kepada warga di masing-masing RT itu. Melalui 4 pilar itu. Sehingga apapun keluhan masyarakat, khususnya yang tadi disampaikan oleh Ning Nurul tadi, termasuk pemilihan sampah, ini akan dilakukan sosialisasi nih. Siap. Sosialisasi. Dan kami juga menargetkan kepada para pendamping ini agar setiap bulan harus ada rumah atau masyarakat yang melakukan pemilihan sampah. Kami target nih. Iya, karena ini tugas kami juga. Jadi kami menargetkan setiap bulan itu ada satu di masing-masing RT yang memilah sampah, rumah yang memilah sampah, walaupun existingnya sudah banyak. Tujuannya apa? Agar sampah yang dihasilkan oleh warga atau masyarakat itu tidak semua terbuang di TPS, yang nantinya akan membebani TPA yang ada di Benowo. Sehingga itu. Terus yang kemudian yang kedua adalah memberikan manfaat dari sampah itu. Ya, walaupun dalam tanda kutip memang jumlah yang dihasilkan itu memang belum sesuai harapan. Contoh misalnya yang tadinya kaleng, kemudian kertas atau kerdus itu dibuang ke tempat sampah, sekarang bisa dikumpulkan kemudian dijual di BSI di Karangpilang. Itu. Artinya begini, dengan memilah sampah yang dulunya itu dianggap hina ya Pak ya, berserakan kemana-mana akan menimbulkan bencana. Nah setelah kemudian dikemas atau dipilah sehingga bernilai guna, begitu Pak ya. Dengan memilah sampah akan meningkatkan nilai ekonomis warga, begitu, paling tidak seperti itu. Nah, Bolo, barangkali nanti ada kesulitan tentang pendirian bank sampah atau tentang pemilihan sampah dan sebagainya, nanti bisa lihat di sini ya. Nanti akan kita tampilkan nama beliau untuk bisa barangkali bolo-bolo semua belum tahu tentang pemilihan sampah dan lain-lain sebagainya. Pak, next untuk program dan harapan Bapak untuk kedepannya untuk wilayah Karangpilang bagaimana Pak? Iya. Jadi harapan kami ini khususnya untuk Kampung Pancasila, karena Kampung Pancasila itu sudah mencakup semua sektor kehidupan di masyarakat ini, agar ini terus berjalan dan berkembang nih. Karena ini sangat-sangat bermanfaat bagi warga itu sendiri gitu. Kami dari pemerintah kota hanya memberikan motivasi dan seterusnya
agar semua bergerak bersatu, bergerak bersama agar lebih sejahtera. Ya, tidak hanya per kelurahan tetapi per kecamatan. Seandainya itu 31 kecamatan itu bergerak bersama, alangkah baiknya warga Surabaya ini menjadi sejahtera dan makmur. Itu nih tujuannya. Harapan kita semua warga Surabaya Betul. sejahtera, Pak ya. Betul. Jadi paling tidak kita mengadakan tindakan itu mulai sekarang, Pak ya. Betul. Dan tidak menunggu besok ya. Ya. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Betul. Kalau tidak kita yang memulai, terus siapa lagi? Begitu, Betul. Pak ya. Ya. Paling tidak kita serentak bersama, bekerja bersama lintas sektoral KUA dan kecamatan gitu, Pak ya. Betul. Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Betul. Ya. Sehingga semua pemenuhan pun bisa menjadi lebih baik dan lebih baik, gitu Pak ya. Closing statement Pak, monggo Pak. Ya, jadi kami sekali lagi berharap kepada saudara-saudara saya yang ada di wilayah Karangpilang ini agar menyatukan langkah, menyatukan niat, menyatukan rencana agar program-program Kampung Pancasila ini bisa berjalan semaksimal mungkin. Agar kita lebih sejahtera dari tahun-tahun sebelumnya. Itu aja. Iya. Terima kasih Pak Sama-sama. atas kunjungan pada kesempatan kali ini. Hai Bolo, masih dengan saya Nurul Rahmawati. Sekian kita podcast pada kesempatan kali ini dengan beliau Pak Camat, Pak Ipong. Semoga berkenan dan menambah manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.